Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, channel Sampah Boy, dengan materi-materi ataupun dengan materi video bermacam-macam ya. Sama juga sudah Sampai Boy. Ya, bisa jadi unboxing, bisa juga nanti ada kulinernya, ada wisatanya. Yang penting di kehidupan kita sehari-hari, apapun itu akan saya informasikan di video ini dan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya teman-teman ya. Untuk yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih, dan untuk yang belum mensubscribe, saya sarankan untuk mensubscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan informasi selanjutnya. Dan ada iklan yang lewat. Yuk, oke, kali ini saya akan mengunboxing kembali. Ini barangnya saya beli dari toko online ya, murah, meriah, tapi berfungsi banget menurut saya ya. Oke, apa isinya barangnya? Langsung aja kita buka. Check it out. Barangnya teman-teman, Anda pasti bertanya-tanya ya, ini barang apa ya kok warnanya biru dalam kotak-kotak. Baik, saya jelaskan sedikit di sini. Ini adalah silika gel yang bisa didaur ulang ya. Dia dalam kemasan kotak, bermacam-macam kemasannya. Ada yang dalam kotak begini, kemudian ada juga yang model plastik seperti ini ya teman-teman. Juga ada yang curah, juga ada yang per kilo, juga ada ya. Cuman saya beli yang ini saja karena ini sudah ada kotaknya. Saya nggak perlu repot-repot lagi untuk mempergunakan ini. Ini adalah silika gel. Saya katakan, apa fungsinya silika gel ini? Silika gel adalah berupa seperti kristal-kristal yang dia mampu menyerap kelembapan udara ya, kadar air ya. Kadar air dipergunakan pada saat apakah ini ya? Baik, saya jelaskan sedikit. Ini dipergunakan untuk menstabilkan kadar kelembapan udara. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya punya dry box. Apa dry box itu? Saya jelaskan sedikit. Dry box ini adalah kotak penyimpanan yang kedap udara, yang transparan, yang kita pergunakan untuk menyimpan barang-barang kita yang seperti kamera DSLR ya, kemudian juga seperti drone ataupun apa saja yang bersifat kaca ataupun lensa. Kenapa kita harus ditaruhkan di dry box? Karena kita ingat bahwa kelembapan udara ruangan, bila dia kelembapan udaranya tinggi di atas 60%, itu berarti kadar airnya tinggi. Bila kadar air tinggi berarti lembab, dan lensa kita beresiko untuk berjamur teman-teman. Timbul jamur dan sangat mengecewakan sekali kalau kita sampai timbul jamur ya. Sedih sekali ya. Yang pasti tidak bisa kita pergunakan, ataupun hasilnya nanti di kamera jelek sekali. Begitu teman-teman. Dan biayanya kalau sudah kena jamur di lensa kamera kita, ya lumayan, kita harus bongkar. Beresiko ya kalau kita bongkar sendiri. Begitu ya, ini fungsinya dry box. Dan juga nah bila alat kita sudah masukkan sini, inilah dry box, kita masukkan sini, dan ini kita juga masukkan ke dalam dry box ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita juga biar enak untuk memonitor apakah kelembapan udaranya sudah memenuhi syarat untuk penyimpanan kamera atau tidak. Kita harus juga memiliki namanya, ini adalah hygrometer teman-teman, hygrometer ya. Nanti hygrometernya juga kita masukkan ke dalam box sehingga kita bisa monitor tingkat kelembapan udara dalam box. Berapa sih ukuran yang
bagus untuk penyimpanan kamera ataupun apapun itu yang barangnya bersifat untuk kita simpan di dry box. Berapa pin suhu yang bagus ya? Oke, saya jelaskan di sini. Untuk suhu yang normal, yang baik sekali untuk penyimpanan adalah tingkat kelembapannya adalah di antara 40 sampai 60% kelembapan udara. Itu yang normal ya suhunya. Bila di atas 60% kelembapan udara, berarti udara di sekitar box ini adalah tingkat airnya tinggi ya teman-teman ya, karena lembab ya. Tingkat air yang tinggi itu berisiko kepada kamera kita yang berupa lensa itu akan berjamur teman-teman. Bahaya sekali kalau lensanya sudah berjamur, waduh repot deh ya, berjamur. Jadi inilah di sini 60%, 40 sampai 60, bila 60% dia akan berjamur. Terus bagaimana kalau justru di bawah 40% teman-teman? Nah, berarti kalau 40% itu sifatnya kering, sangat kering ya. Oke, untuk dia lensa pada saat di 40 dia masih agak bisa ristan. Tetapi kita ingat bahwa di barang-barang kamera kita atau di drone kita ya, ini saya pergunakan untuk nyimpan drone, itu juga ada bahan-bahan yang terbuat dari karet ataupun plastik. Nah, karena dia di bawah 40% bersifatnya kering, resikonya ada di bahan-bahan tadi itu. Karet ataupun plastik akan dia bersifat getas teman-teman, dia akan kering ya. Juga di komponen-komponen juga yang dia harus kondisi berminyak, dia akan kering juga. Nah, itu juga berbahaya, sehingga kita butuhkan ini untuk memonitor kadar kelembapannya. Bagaimana kita bisa untuk mengendalikan kelembapan udara supaya hilang ataupun turun? Inilah fungsinya dari silika gel. Karena silika gel ini bersifat menyerap udara, menyerap kelembapan, menyerap kelembapan ya. Begitu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Oke. Setelah ini kita masukkan barang-barang, kita masukkan dalam box. Ini monitor kita masukkan juga, dan silika gelnya kita masukkan. Tunggu sampai 15 menit. 15 menit ataupun kurang, dia pasti akan berubah ininya, pengukur hygrometernya ya teman-teman. Cepat sekali berubah, ini fungsinya bagus sekali, makanya saya beli banyak. Tinggal kita lihat aja, monitor aja, kita lihat pergerakan dari kelembapan udaranya ya. Bila dia di bawah 40 hasilnya, kita stabilkan aja ya, berarti ini kita buka ataupun kita keluarkan. Bisa juga kita kurangin jumlah gelnya, sehingga dia turun naik pergerakannya bisa stabil dengan ini ya. Karena kalau ini kebanyakan juga justru dia cepat sekali turunnya, karena ini daya ikat kelembapannya kuat sekali. Kalau ini kebanyakan, ininya cepat sekali turun, bisa 40% ke bawah, bisa 30% ke bawah, cepat sekali turunnya. Gitu sebaliknya, kalau ininya kurang banyak, ya dia nggak turun-turun, di bawah 60% terus gitu kan ya. Nah, jadi bisa nanti kita sambil enaknya ini kita sambil bisa memonitor, dan nanti bisa kita kurangnya, lebih kurangnya kita sambil dilihat di hygrometer, sehingga dalam penyimpanan yang lama barang-barang elektronik kita, kamera ataupun drone akan lebih aman, kita lebih tenang ya teman-teman ya. Ya, demikian tadi sekitar inbox dan review dan agak sedikit penjelasannya tentang silika gel warna biru ya, dan unboxingnya. Saya kira gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.